salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Video kali ini merupakan hasil ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Kami dari kelompok 1, Pak Yunikel, Ibu Eka Suharni, Ibu Hasriani, dan saya sendiri, Febriana. Adapun kasus yang kami angkat kali ini yaitu tentang dilema seorang bendahara dana bos. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus kali ini, sebaiknya kita mengerti dulu tentang perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika atau benar lawan benar adalah sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral atau benar lawan salah adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Bujukan moral lebih mudah diatasi karena dapat berpegang pada norma yang berlaku untuk berpihak kepada yang benar dan yang salah. Sedangkan dilema etika lebih sulit dihadapi karena ada berbagai hal yang terlibat seperti cinta, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Umumnya dalam mengambil keputusan didasarkan pada 3 prinsip cara berpikir, yaitu yang pertama, berbasis hasil akhir, yang kedua, berbasis peraturan, dan yang ketiga, berbasis rasa peduli. Itu adalah pengambilan keputusan. Berikut ada 9 langkah yang bisa dijadikan panduan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, lalu menyaring mana yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Kedua, tentukan pihak yang terlibat. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah menggunakan uji regulasi, uji legal, uji standar profesional, dan sebagainya. Yang kelima, menguji 4 paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi menggunakan 3 prinsip cara berpikir di atas. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan merefleksikannya. Berikut adalah kasus dalam kelompok 1. Pak Yunikel diberi tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Sebagai bendahara, ia harus mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan secara terbuka dan akuntabel. Suatu saat Pak Yunikel ditemui oleh salah satu rekan di sekolah yang kebetulan sebagai staf TU dengan status kontrak daerah. Pak Yunikel mengenal staf TU tersebut sebagai seorang yang baik, ulet dalam bekerja, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Staf sekolah ini mengaku bahwa sudah 6 bulan tidak dibayarkan honornya oleh Pemda setempat. Sementara ia membutuhkan dana untuk pengobatan kakek yang sedang dirawat dengan biaya yang agak besar. Karena itu staf TU ini menemui Pak Yunikel untuk meminjam dana bos. Pada awalnya Pak Yunikel ragu untuk memberikan pinjaman, tetapi karena rasa peduli dan kasihan serta merasa bersalah jika tidak mau membantu, akhirnya Pak Yunikel memberikan uang yang seharusnya dipakai untuk pembayaran gaji honorer sekolah dan biaya buku, dengan perjanjian bahwa staf TU akan mengembalikannya ketika gaji kontraknya sudah dibayarkan di kemudian hari. Nah, langkah pertama, penyelesaian kasus dengan menggunakan salah satu dari 4 paradigma dilema etika. Yang kami pilih adalah keadilan lawan belas kasih. Keadilan karena staf TU yang adalah seorang pegawai kontrak daerah yang masih aktif seharusnya mendapat upah kerja dengan besaran yang telah ditentukan tepat waktu.
dan belas kasih karena sang pegawai TU belum digaji selama 6 bulan terakhir, sedangkan saat ini dia sangat butuh uang. Langkah kedua, pengambilan keputusan. Salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan yang kami ambil dalam kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Pak Yunikel sangat bersimpati kepada staf TU yang sedang membutuhkan uang untuk pembayaran biaya pengobatan kakeknya. Sedangkan sudah 6 bulan terakhir staf TU yang adalah seorang pegawai kontrak daerah itu belum digaji, sedangkan beliau masih aktif bekerja. Langkah ketiga, penelusuran, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yaitu bujukan moral dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Lalu yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat adalah Pak Yunikel dan staf TU. Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Pertama, Pak Yunikel sebagai bendahara dana BOS. Yang kedua, staf TU adalah seorang pegawai kontrak daerah yang masih aktif. Yang ketiga, staf TU yang belum digaji selama 6 bulan terakhir. Dan yang keempat, staf TU yang memerlukan uang untuk membiayai perawatan kakeknya. Keempat, mari melakukan pengujian benar salah. Yang pertama, tidak ada pelanggaran hukum atau uji legal. Yang kedua, ada dilema antara mau memberikan pinjaman atau tidak, uji regulasi. Yang ketiga, timbul pemikiran merasa bersalah jika tidak memberi pinjaman, uji intuisi. Yang keempat, jika secara idealis tidak memberikan pinjaman akan berdampak tidak baik bagi staf TU dan keluarganya dan dapat merusak hubungan baik antara staf dan pegawai. Uji publikasi. Yang terakhir, Pak Yunikel mempunyai karisma dan bijaksana serta gigih dalam membantu permasalahan rekan kerja. Uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Situasi, dilema etika, keadilan lawan belas kasih. Jika tidak memberikan pinjaman dari dana BOS berarti melakukan keadilan, yaitu bertindak sesuai aturan dan tindakan ini bernilai benar. Berikut, jika memberikan pinjaman dari dana BOS dengan pertimbangan rasa kasihan pada staf TU agar dapat membiayai pengobatan kakeknya, hal ini juga bernilai benar. Dan pilihan untuk membengkokkan aturan dapat dibuat berdasarkan rasa belas kasihan. Itu disebut sebagai budi baik. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Pertama, diambil dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Jika kasus ini saya alami, yaitu membutuhkan pinjaman uang, saya berharap orang lain dapat membantu saya. Dan dengan pertimbangan bahwa staf TU tersebut masih aktif dan bertanggung jawab dalam bekerja, serta belum digaji selama 6 bulan terakhir, di mana haknya sebagai pegawai kontrak daerah tidak terpenuhi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Jika ingin memberikan pinjaman dari dana BOS, seharusnya Pak Yunikel mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah, yang mungkin saja dapat memberikan solusi yang lebih baik lagi, sehingga Pak Yunikel tidak merasa terbebani sendirian. Yang kedelapan, apa keputusan yang diambil? Staf TU dapat mengatasi masalahnya dan ke depan akan lebih memiliki sifat yang terbuka karena merasa berada di lingkungan orang-orang yang saling mempedulikan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang kami ambil yaitu akan tetap memberikan pinjaman, akan tetapi harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Mungkin saja ada saran yang lebih baik lagi dari beliau dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh staf TU tersebut. Nah, demikian
hasil dari ruang kolaborasi kelompok 1 semoga bermanfaat. Terima kasih.